warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Tania Rahmadani akan menjelaskan tentang permintaan. Pertama, kita akan membahas tentang definisi permintaan. Permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada tingkat harga tertentu dalam periode waktu tertentu. Definisi lainnya adalah jumlah banyaknya barang yang diminta pada tingkat harga tertentu dengan tingkat pendapatan dan dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum permintaan, di mana berbunyi semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Artinya hubungan jumlah komoditas dengan harga itu berbanding terbalik, karena jika yang satunya tinggi, maka yang satunya lagi rendah. Selain itu, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Menurut Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwa, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah 1. Keinginan atau selera konsumen yang selalu berubah-ubah dan berbeda-beda. 2. Jumlah peminat terhadap barang tersebut. 3. Kualitas pembeli. 4. Cara pembayaran, di mana bisa tunai ataupun angsuran. 5. Biaya transaksi. 6. Lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap barang tersebut. Sedangkan menurut pedagang pasar Bintoro di Demak dalam sebuah jurnal dibahas bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah keinginan atau perilaku konsumen yang selalu mengikuti era tren. Karena jika sedang tren, maka barang tersebut diminta akan banyak. 2. Ketersediaan barang sejenis, pengganti, dan pelengkap. Contohnya, jika harga roti tawar mahal, maka selai dan mesis peminatnya akan turun. 3. Pendapatan masyarakat. Jika pendapatan masyarakat tinggi, maka banyaklah barang yang diminta. Jika pendapatannya rendah, maka sedikit barang yang diminta, karena harus mengiling. 4. Perkiraan harga di masa yang akan datang. Jika barang tersebut akan mahal, maka barang tersebut akan dibeli sebanyak-banyak oleh pembeli agar bisa ditimbun dan dipakai dalam masa yang akan datang. 5. Intensitas kebutuhan. Contohnya saja, dalam wabah corona ini, tingkat pembelian masker semakin meningkat. Baiklah, saya Hanafi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori permintaan dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu secara keseluruhan teori permintaan Islam dalam perspektif ekonomi konsumen itu hampir sama namun ada batasan-batasan syariah yang harus diperhatikan oleh setiap muslim dalam memahami sejumlah komoditas. Di sini juga Islam tuh mengharuskan seorang muslim untuk membeli atau menggunakan komoditas yang halal dan thayyib, ya. Nggak cukup halal tapi harus thayyib gitu, ya. Jadi ketika barang itu harus halal dan tidak haram, tapi juga harus baik. Baik itu dalam arti kata dari mana kalian mendapatkannya dan dari mana juga kita mendapatkannya. Dan harus meninggalkan komoditas yang haram, ya, harus. Jadi kalau kita memakai komoditas yang baik dan thayyib tapi tidak meninggalkan haram, maka hasilnya akan sama saja. Baiklah, dalam Islam cukup jelas diklarifikasikan oleh Al-Quran sebagaimana firman Allah SWT dalam surat-surat berikut. Di antaranya itu Quran surah An-Nahl ayat 114 yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu menyembah kepadanya. Baiklah, lalu surah selanjutnya juga ada surah Al-Baqarah ayat 68 yang berbunyi, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik apa-apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata. Lalu juga ada surah Al-Baqarah ayat 177, yaitu bunyinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bangkai, darah, dan daging babi, dan binatang yang ketika disembelih tidak disebut nama selain nama Allah. Dalam artian sini berarti
kalau jika binatang itu halal, namun proses penyembelihannya itu tidak membaca bismillah atau menyebut nama Allah, maka daging tersebut bisa dikatakan sebagai daging haram juga. Baiklah. Lalu di sini juga selanjutnya ayat selanjutnya berbunyi, tetapi barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Berarti di sini dalam keadaan terpaksa, dalam arti kata sudah benar-benar tidak ada makanan lain selain makanan yang halal itu. Benar. Maaf, makanan yang haram itu. Contohnya ketika Anda semua teman-teman semua tersesat di hutan dan berbekalan kalian habis, lalu di situ cuma ada daging babi misalnya kan, maaf sebelumnya. Jadi kita boleh memakannya asalkan tidak memberi batas atau sekedar untuk bertahan hidup, karena memang tidak ada lagi daging yang bisa dimakan. Oke. Lalu selanjutnya di dalam surah Al-Maidah ayat 87 sampai 88 yang berbunyi, hai orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Lalu ayat 88 itu bunyinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rezekikan padamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi di sini ada 2 poin penting yang bisa kita ambil ya teman-teman. Di antaranya itu janganlah kalian mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Justru kalian mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, yaitu yang lagi baik dan halal bagimu, ya. Jadi di sini ini jelas sekali bahwa yang halal dan thayyib itu bersandingan, ya. Karena tidak cukup halal saja kalau tidak thayyib, dan tidak cukup thayyib saja jika tidak halal. Dan di sini juga Allah berpesan, meskipun itu komoditas yang halal, tapi Allah juga melarang dia untuk melampaui batas. Karena sungguhnya tuh Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Lalu di ayat 88 kita menemukan atau poinnya, yaitu justru sini Allah menyuruh makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah berikan padamu, ya. Jadi di sini kita disuruh makan dari apa-apa yang Allah rezekikan pada kita, dan disuruh bertakwa. Jadi sesudah makan, sudah kenyang, bersyukur dan bertakwa. Tidak cukup kita sudah makan kenyang lalu lupa pada yang memberi, ya, teman-teman. Baiklah, di sini juga Dr. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa komoditas yang dikategorikan haram itu ada 2, yaitu haram karena zatnya dan haram karena merugikan diri sendiri atau tidak diizinkan pemiliknya. Islam juga melarang seorang muslim untuk berperilaku israf atau berlebih-lebihan dalam membelanjakan pendapatan, sekalipun komoditas yang dibeli adalah komoditas halal, ya. Di sini Dr. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwasanya haram itu bisa dikategorikan menjadi 2, yaitu haram karena zatnya itu memang asalnya memang haram, seperti daging babi tadi, yang memang telah haram nyata haramnya. Lalu sini juga yang kedua itu haram karena tidak diizinkan oleh pemiliknya. Lalu di sini juga Dr. Rashid juga berpendapat bahwasanya dilarang berlebih-lebihan dalam membelanjakan pendapatan, sekalipun itu barang itu komoditas yang halal. Lalu dalam permintaan dalam pilihan halal, permintaan terhadap komoditas halal sama dengan permintaan dalam ekonomi konvensional, yaitu berbanding terbalik terhadap harga komoditas. Apabila harga naik, maka jumlah komoditas halal yang diminta akan berkurang, ya. Jika harga naik, maka permintaan komoditas yang diminta akan berkurang karena harganya mahal, ya. Lalu apabila harga turun, maka komoditas halal yang diminta akan bertambah asumsinya. Dengan faktor lain ini biasa kita sebut dengan ceteris paribus. Baiklah. Lalu ada juga permintaan dalam pilihan halal haram. Ya, permintaan yang dilakukan seorang muslim sesungguhnya harus permintaan yang dapat menciptakan maslahah, yaitu permintaan yang akan memberikan kepuasan dunia dan akhirat, berkah di akhirat. Jadi permintaan di sini nih seorang muslim dituntut untuk permintaannya harus itu halal dunia dan akhirat, ya. Tidak cukup halal di dunia saja, tapi juga berkah di akhirat. Lalu ada juga di sini permintaan barang dalam keadaan darurat yang akan dijelaskan nanti oleh saudara saya Muhammad Miftahul Razak. Kepadanya dipersilahkan.
Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai permintaan barang haram dalam keadaan darurat. Sebenarnya kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk memakan makanan yang halal lagi taib, lagi baik ya. Namun dalam keadaan darurat kita dibolehkan untuk memakan makanan yang dianggap haram. Contohnya kita sedang kelaparan atau kita lagi di hutan gitu kan. Tidak ada makanan satupun kecuali ular misalnya. Kita boleh makan ular tersebut. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih tidak menyebut nama Allah. Tetapi barang siapa yang dalam keadaan terpaksa memakannya sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dalam ayat tersebut dijelaskan kalau kita boleh memakan makanan yang dianggap haram dalam agama Islam. Dan sebenarnya teori permintaan dalam konvensional hampir sama dengan teori permintaan yang ada dalam Islam. Namun ada beberapa perbedaan antara keduanya, yaitu berdasarkan sumber hukumnya. Kalau teori permintaan konvensional berdasarkan akal manusia sehingga tidak relevan dengan yang di komunitas yang dibeli. Sedangkan sumber hukum dari ekonomi Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang kedua, motif permintaan ekonomi konvensional lebih didominasi oleh kepuasan dunia, sehingga lebih mementingkan kepentingan diri pribadi untuk melakukan aktivitas pembelian. Sedangkan motif ekonomi Islam lebih didasari oleh untuk maslahah atau mencari keberkahan dunia dan akhirat. Sebagaimana Quran dalam surat Al-Maidah ayat 87, hai orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Yang ketiga, tujuan ekonomi konvensional adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang sebanyak-banyaknya. Sedangkan ekonomi Islam bertujuan untuk kemaslahatan umat atau kesejahteraan bersama dan mencari keberkahan dunia dan akhirat.